Hello, welcome back to Reboot Production. Balik lagi bersama gue, host terkeren, terkece, dan pastinya terlebay sahabat ini. Apalagi kalau bukan di konten VCS, Video Call Semi. Oke, kali ini gue udah ada di mana nih guys? Ayo tebak guys, di mana? Coba kalian yang pasti kalian penonton setianya Reboot Production bakal tahu dong, karena kalian udah sering lihat live atau mungkin lihat obrolan-obrolan santai, jadi kalian udah tahu pasti ini di mana. Oke guys, jadi gue hari ini mau video call salah satu teman gue. Dia itu uh, cewek pastinya, karena video call semi itu selalu memfit call cewek-cewek yang cantik di luar sana. Terus juga dia suaranya bagus, jago nyanyi. Terus dia lagi buat podcast sekarang. Udahlah, nggak usah banyak bacot. Langsung aja kita video call aja dia. Ini dia. Halo semuanya, nama gue Jesslyn, tapi biasanya dikenalnya Eci atau nggak JJ. Gue saat ini kesibukannya lagi mengelola podcast gue sendiri, Melodi Rasa, di Spotify. Terus hobi gue suka yang berbau dengan musik, jadi suka nyanyi-nyanyi dan main ukulele juga. Kesibukannya saat ini gak jauh-jauh dari itu sih, berusaha untuk berkarya, menghasilkan entah itu coveran atau podcast tadi atau enggak. Gue juga lagi sibuk dalam pelayanan juga di gereja dan pekerjaan juga gitu sih saat ini. Untuk kedepannya pengennya sih podcast ini yang Melodi Rasa itu tetap berjalan dan pengen dimajuin sih. Oh ya, sama kesibukan gue juga jualan juga sih gitu, berbisnis. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kali ini kita sudah bersama Jesslyn Jacqueline. Yeay. Halo. Oh, apa kabar? Hai. Baik, puji Tuhan baik. Lo gimana, Sam? Puji Baik Tuhan. juga lah ya. Oke. Karena kan kita punya Tuhan yang hebat. Yeah. Amin, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Benar. Oke, lu lagi sibuk ngapain aja nih, Ci? Pandemi gini. Sibuk kalau dari kemarin gue sibuknya jualan sih, yang pasti bisnis kan. Entah itu anting atau enggak puding padingding. Sama bantu. Kenapa? Hits banget. Iya, hits banget. Karena namanya ya, berbarengan dengan padingding. Jamet. Terus gue bantuin nyokap juga jualan makanan kan. Jadi coba bantuin nyokap di situ. Terus cover lagu di Instagram. Berusaha untuk berkarya di situ sih. Sama ini sih paling kesibukannya. Gue masih pengurus di gereja juga kan, jadi mikirin konten-konten untuk anak mudanya di gereja gue. Habis itu juga bikin podcast Melodi Rasa di Spotify. Terus sama kerjaan freelance, dan ini juga akan kerja juga gitu, nggak jauh-jauh dari konten. Itu sih kesibukan gue. Asik, guys. Nih, kalau kalian lihat Instagramnya, Eci tuh keren banget cover lagu, dan suaranya itu benar-benar gokil banget. Tuh? Bener-bener B aja ya. Thank you. Nanti kalau kalian kepo, nanti Instagramnya bisa ditaruh di sini nanti. Boleh. Dikepoin aja. By the way, lu mau kerja di mana nih? Dengar-dengar lu kan lagi kemarin interview ya. Terus gimana tuh? Gue kan sebelumnya emang kerja di media kan sebelumnya. Terus gue ini sekarang gue di salah satu e-commerce yang warna orange. Ya, ya. Jadi gue saat ini di situ sih, di kontennya, live-nya mereka, di aplikasi mereka gitu. Jadi mikirin ide-ide
mungkin mirip-mirip kayak gini, ngundang-ngundang key opinion leader kayak gitu-gitu. Mantep banget guys. Nih sebelum jauh sana nih, cowok-cowok di luar sana pasti ingin mengetahui nih Waduh, status apa sih? Statusnya Eci apa sih? terus gue sekarang fresh graduate. Oh, yang lain? Oh, yang lain. Statusnya masih single. Oh, Gitu. tuh. Guys, dengerin guys. Single Masih dan single, happy guys. ya. Kesempatan apa nih? Jadi temen kan, akrab gitu kan. Iya gitu, membangun relasi, membangun hubungan yang baik lah. Iya. Boleh. Ini selain itu guys, kalian pasti udah nggak asing kan di telinga kalian tuh dengan podcast Melodi Rasa. Banget. Bisa aja nih. Itu gimana sih bisa kepikiran gitu, gimana sih? Jadi sebenarnya gue tuh dari SMP atau SMA gue emang udah suka dengan awalnya dari radio gitu loh. Saya memang kalau ditanya nih nanti gede mau jadi apa gitu ya kayak Susan gitu. Gue pasti jawabnya pengen jadi penyiar radio gitu. Karena suka aja entah kenapa kalau gue pulang sekolah atau gue pulang kuliah, gue tuh masih punya radio yang benar-benar analog yang harus diganti frekuensinya sendiri, nyari frekuensi. Karena menurut gue dengan gue dengerin audio, kalau kalian tidak asing dengan istilah apa tuh namanya? Gue lupa lagi. Ya, pokoknya kita bisa berimajinasi membayangkan siapa nih orang yang ngomong. Itu seru banget sih menurut gue. Nah dari situ awalnya gue masih ragu-ragu kan. Sebenarnya udah dari lama ada sepupu gue sama temen gue sih. Itu ada podcast gitu. Banyak pasti kayaknya akan oke deh gitu kan. Tapi waktu itu belum terlalu booming gitu loh, Sam, dan gue juga masih ragu-ragu gitu. Jadi ya udah ngurungin niat sampai akhirnya ternyata banyak juga orang-orang yang bikin podcast. Ya udah gue coba deh. Tapi kan mikir tuh apa yang membedakan gue dari podcast yang lain kan? Karena kalau kita nggak punya sesuatu yang membedakan, pasti orang nggak akan mau dengerin. Jadinya paling deket sesuatu yang kita tertarikin kan. Yang sesuatu yang gue tertarikin musik dan puisi, narasi kayak gitu. Jadi gue mikir gimana kalau gue nggak jauh-jauh dari itu. Nah musik dan puisi itu kan nggak jauh-jauh tentang perasaan kan. Nah gue tuh pengen banget, gue sering ngeliat kayak di Twitter atau di Instagram orang tuh masih suka curhat, yang sampai orang ngomong ngapain sih orang curhat di sosial media. Nah gue kepikiran itu bisa jadi karena mereka nggak punya wadah yang tepat untuk melampiaskan rasa mereka atau mereka sendiri, atau mereka ya pokoknya nggak punya wadah aja. Nah gimana kalau gue bungkus sesuatu tentang perasaan tapi jadi bukan yang cringe gitu, tapi jadi sesuatu yang orang bisa belajar loh, gini rasanya jadi orang ini, gini loh mengungkapkan perasaan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Jadinya gue bikin si Melodi Rasa ini, dan sebenarnya bukan melo, nggak melulu melo gitu, tapi tentang perasaannya itu gitu sih. Dari panjang ya, mengundang untuk orang mau mendengarkan gitu. Ya, semoga. Keren. Terus rencana ke depan bakal ngapain nih? Dengan podcast atau dengan pekerjaan tuh gimana? Rencana ke depan? Gue saat ini pengennya sih podcast tetap berjalan ya, walaupun gue kerja juga. Pengennya ke depan banyak kolaborasi sama orang-orang yang bukan mempengaruhi sih, tapi maksudnya yang bisa lebih menarik orang lain gitu, kayak misalnya influencer atau apa, tapi yang emang punya daya tarik, punya cerita hidup yang bisa memotivasi orang lain gitu sih pengennya ya. Jadi emang nggak asal-asalan bikin podcast, tapi orang bisa mendapatkan sesuatu. Itu kedepannya gue berharap kayak gitu. Terus gue juga pengennya sih mengasah suara gue gitu, tapi itu bisa lah maksudnya jadi sampingan. Kalau ke depan gue ya mau nggak mau fokus kerja kan, karena gue kerja di yang tadi e-commerce itu, jadi mungkin ide-ide gue untuk karya yang biasanya gue hasilin di
Instagram gitu. Ada beberapa video yang gue belum post juga. Mungkin gue bisa alokasikan dulu sekarang ke pekerjaan gue ini gitu. Pengennya sih bikin kayak gini juga, Sam, biar jadi saingan kita. Kita sih nggak mikir saingan ya, Oh yang ya. berkolaborasi ya. Wih, keren. Mantap. Ini nggak diasah aja, kalian harus dengar suaranya Eci. Aduh. Nah, apalagi diasah. Keren tapi. Lu tuh thank you. gimana ya, kayak pas gue dengerin, bener-bener kayak udah, ini penyiar radio banget nih. Kayak udah, orang kalau nggak tahu lu, nih kayaknya penyiar radio senior gitu. Waduh, amin. Emang suaranya tuh emang udah ini banget, udah membawa orang dalam perasaan yang lebih dalam gitu. Wih. Amin. Gue. Nah, gue jadi merah-merah nih pipi gue. Nih, kita mau tahu nih, apa aja sih persiapan dari segi teknis, terus konten dalam membuat podcast lo ini? Oke. Sebenarnya karena gue baru pemula juga, gue baru mau ke episode 3 gitu. Belum ada persiapan yang benar-benar matang kayak podcast-podcast yang lain. Cuman emang yang namanya bikin tema itu paling susah ya. Karena yang tadi gue bilang, gue gak mau cuma menyajikan konten yang ya udah gitu aja gitu loh, tapi nggak ada manfaatnya buat orang lain. Jadi yang paling pertama itu riset apa sih bukan isu terbaru, isu yang jarang orang angkat gitu loh, tapi sebenarnya menarik gitu. Kayak yang kemarin surat untuk diri sendiri, menurut gue ya karena saat ini orang terlalu memberikan untuk orang lain yang terbaik tapi lupa sama diri sendiri gitu kan. Jadi tema itu yang paling penting sih, ngeriset itu, terus bikin segmen-segmen yang supaya orang nggak bosen ya kan. Nah, harus ada segmen yang beda lagi, yang baru lagi, terus datengin orang-orang ya kan. Nggak mungkin gue ngomong sendiri, orang pasti akan bosan gitu. Terus kalau teknisnya, karena gue juga bukan yang pro alat dan segala macam, gue memanfaatkan, gue percaya sih apapun yang ada kita punya saat ini, kalau kita mau maksimalin, itu bisa jadi hasil yang baik. Jadi gue manfaatin aja apa yang ada, entah itu Zoom atau kalau gue sendiri, gue cuma pakai HP gue, terus gue record aja gitu. Persiapannya itu, sama yang paling penting karena kita jurnal ya, mempersiapkan riset orang yang kita undang, apa yang lagi dia lakukan, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan, kayak gitu-gitu sih paling. Gitu. Nih, menarik nih. Lo kan tadi bilang episode yang pertama itu tentang diri sendiri. Itu idenya itu muncul aja atau ada keresahan dari dalam diri lo sih? Kayak misalnya, orang lebih sering bahas orang lain gitu. Dan itu muncul dari mana sih ide itu? Itu di episode kedua. Nah, itu kenapa gue ambil tentang surat untuk diri sendiri, karena pasti datang dari gue pribadi sih. Saya sering ngerasa membandingkan dengan orang lain. Kok kayaknya orang lain hidupnya lebih enak ya. Apalagi kan kalau Instagram kita tinggal geser terus ngeliat, oh dia ada di sini, wah dia kegiatannya kayak gini gitu kan. Nah, terus gue dengar juga dari cerita teman-teman, entah itu cewek atau cowok gitu ya, sering banget membandingkan atau ngerasa nggak cukup nih sama hidupnya, nggak cukup sama dirinya sendiri, atau enggak yang pacaran berusaha untuk ngasih yang terbaik buat pacarnya atau buat sahabatnya, tapi kok nggak dapet feedback yang baik. Nah, itu tuh gue langsung kayak, tapi sebenarnya yang paling penting tuh diri kita sendiri dulu ya, menghargai diri kita sendiri dulu gitu. Nah, berangkat dari situ gue mikir, gimana kalau gue ngajak orang lain untuk mengapresiasi diri mereka gitu, nggak hanya melihat kekurangan mereka dan hanya melihat kelebihan orang lain, tapi justru kita harus melihat kelebihan diri kita juga gitu. Mantap banget guys. Ini kalau kita lihat-lihat nih ya, kayaknya lu bener gak sih? Ini kalau salah mungkin dibenerin ya nanti ya. Boleh. Lu fokus ke arah psikologi. Emang tertarik banget ya kayak ke arah psikologi. Itu bener nggak? Atau gimana?
Psikologi, mungkin ya ke arah sana, tapi gue lebih ke arah kepribadian sih. Mungkin ya nyerempet ke psikologi, karena gue sendiri sering, yang gue rasain, apa sih, bukan, nggak anxiety banget sih. Gue percaya semua orang pasti punya kekhawatiran kayak gitu-gitu. Nah, berangkat dari situ dan isu-isu itu kan kayaknya lagi marak banget ya, Sam ya. Kayak orang banyak khawatir, orang banyak takut, terus orang ngerasa insecure, nah kayak gitu-gitu. Itu cukup jadi concern gue sih, karena cukup banyak orang-orang terdekat gue juga yang merasakan itu dan ngeliat banyak video-video juga di sosial media tentang itu. Jadi ya emang gue cukup fokus di situ. Tapi kalau psikologi banget, enggak sih, enggak sedalam itu. Cuman gue cukup tertarik dengan isu itu. Gue nggak suka, nggak mau sampai orang istilahnya kayak bunuh diri tuh kayak udah jadi hal yang biasa. Kayak udah jadi, wah, nah gue nggak mau itu sih. Jadi berangkat dari situlah kurang lebih gitu. Oke, ini ada suara dari netizen ya guys. Gimana? Sekarang nih, Eci coba collab sama YouTubernya Menjadi Manusia, Ci. Karena keren soalnya, sama-sama bahas tentang kepribadian. Itu ada saran, nanti bisa dikulik-kulik ya. Kalau gue boleh jujur, gue tuh nontonin Menjadi Manusia karena gue juga tertarik kan. Nah, itu gue bilang. Jadi gue inspirasinya juga dari mereka sebenarnya. Kalau gue bisa collab, wah itu akan seneng banget sih. Cuman gue sangat terinspirasi dari mereka, gimana mereka berani untuk mengangkat isu kayak gitu kan. Karena orang kayaknya waktu itu masih jarang, pas mereka angkat jadi semakin banyak orang itu. Nah, gue angkat itu tapi di podcast gitu. Boleh banget doain aja. Semoga collab. Amin. Amin. Kita aminin. Ini terakhir kali pertanyaan dari gue. Kayaknya ini dari netizen, sorry. Kayaknya Eci kemarin di cover lagu Idol. Apakah tertarik untuk ikut Idol? Itu sebenarnya gue ikut audisi Idol. Tapi secara online kan. Sebenarnya lo kan juga sering ledek gue, maksudnya idol gitu ya, Sam ya. Ledek apa? Kan bukan ngeledek sih, maksudnya lu mensupport gitu kan. Gitu. Nah, banyak juga yang kayak, ya bukan ngeledek sih, mungkin mereka secara nggak langsung mendoakan gue untuk ikut gitu ya. Yeah. Awalnya gue ragu banget sih, karena gue tipe yang nggak percaya. Ini kurang bagus sih, jangan diikutin. Gue gak percaya diri gitu. Gue ngerasa kayak, ya itu tadi, membandingkan. Kayaknya masih banyak yang suaranya lebih bagus deh. Tapi dengan ngeliat kesempatan audisi dari rumah, ya kan. Terus kita lagi dengan kondisi kayak gini, kenapa gak gue coba aja? Ya udah, gue coba. Jadi yang cover itu sekalian ikut, iseng-iseng ikut audisinya. Doakan aja, siapa tahu kan lanjut ke big audition. Amin. Doain ya teman-teman semua yang nonton. Oke. Kita akan masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Segmen baru. Segmen baru. Apa nih? Jadi kita akan main game singkat. Gampang banget. Nama segmennya adalah Jawab Buruan. Oke. Jawab buruan ini, jadi lo ada 2 pilihan, nanti tinggal dipilih aja mana yang menurut lo ini lo banget gitu. Nah, nanti setelah lo pilih semua, nanti terakhir kita bakal tanyain alasannya. Oke? Udah siap? Ada alasannya ya, oke. Ya. Oke, udah siap ya? Tunggu. Oke, pertanyaan pertama. Spotify atau YouTube? Spotify. Oh, harus cepat ya? Spotify. Iya, cepat. Jawab buruan kan? Buruan. Nyanyi atau podcast? Nyanyi. Penyanyi atau anchor? Penyanyi. Aduh, susah banget. Kenapa? TV atau radio? Radio. Wah, gila. Okay. Gitar atau ukulele? Ukulele. Jazz atau pop? Pop. Daripada gue diserang anak jazz kan. Tulus atau Kunto Aji terakhir? Tulus.
Oke, yeay, akhirnya selesai dijawab buruan kali ini guys. Oke, kita langsung aja tanya satu-satu ya dari awal. Ya. Spotify atau YouTube? Tadi memilih Spotify. Kenapa tuh? Karena emang itunya, karena emang apa namanya platformnya Eci sekarang di Spotify atau gimana? Karena sebenarnya ini pertanyaan gue tuh paling nggak bisa kan ditanya cepet gitu. Libra, woy. Butuh waktu lama untuk menjawab. Karena gue yang penting musik sih. Karena Spotify kan emang fokusnya di musik kan. Jadi kalau YouTube nggak ada audio, nggak ada visual, ya udah nggak masalah. Yang penting lagu-lagu deh gitu. Spotify kan gue bisa nyari lagu apapun yang gue mau gitu kan. Audionya juga ya sama sih, YouTube juga bagus. Tapi itu deh intinya, musik, podcast apapun itu gue bisa cari yang audio di situ. Mantap. Gitu. Oke, yang kedua, nyanyi atau podcast? Tadi milih nyanyi. Iya. Kenapa? Karena gue ngerasa dibanding, gue juga senang podcast, senang ngomong gitu narasi, tapi gue ngerasa jiwa gue anjay. Gue ngerasa enjoy aja gitu kalau gue nyanyi, walaupun ya nggak gimana, cuman nyanyi. Podcast nggak jalan, nggak apa-apa ke depannya, tapi gue harus terus nyanyi. Emang jiwa musiknya sangat tinggi banget ya. Tinggi banget ya, gila. Berarti kapan-kapan nanti kita bisa collab nih, duet nih. Boleh dong, boleh banget. Yang mau mungkin bisa komen ya. Padahal gue nggak bisa nyanyi guys. Nyanyi. Oke, lanjut. Bisa. Bohong dia. Penyanyi atau anchor? Tadi jawab penyanyi ya? Iya. Ya karena tadi lah ya. Balik lagi lah. Kurang lebih jawabannya itu sih. TV atau radio? Tadi jawab radio. Kenapa? Ini Padahal menjebak banget sih. aja seperti ini, Eci juga pengalamannya di UMN TV kan. Iya bener lagi. Jadi anchor tuh on point banget guys, kalau kata orang-orang tuh artis banget gitu. Kenapa nih milih lebih dikenal suaranya aja dibandingkan mukanya gitu? Aduh, ini paling susah sih dari semua pertanyaan ini, sebenarnya menjebak. Gue merasa mengkhianati UMN TV. Maaf ya guys, enggak kok. Kenapa ya? Mungkin karena yang tadi gue cerita, jadi penyiar radio itu salah satu mimpi gue dari kecil. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, gue ngerasa bukannya sombong atau gimana, tapi setelah gue mencari-cari apa sih kelebihan dari diri gue, kayaknya salah satunya adalah dengan suara gue ini gitu. Nggak harus bernyanyi, tapi suara gue yang menarasikan sesuatu, mungkin untuk ngisi voice over gitu kan. Itu gue ngerasa kayaknya gue punya kelebihan di situ gitu. Nggak tahu itu menurut gue ya, orang lain bisa menilai yang berbeda. Jadi mungkin salah satunya gue milih radio, ya itu karena gue ngerasa ya muka gue mungkin nggak terlalu gimana-gimana, tapi suara gue mungkin bisa lebih menjual daripada muka gue gitu. Ini mah sebenarnya dua-duanya guys, dua-duanya tuh kita doain ya Eci biar bisa langsung terjun di TV dan radio. Amin. Amin. Guys. Amin. Thank you. Oke, yuk. Karena waktu, kita langsung cepat aja. Gitar atau ukulele? Ukulele. Pasti Miko. ukulele. Miko. Iya, Miko, nama ukulele gue. Kenapa ukulele? Karena gue tuh dari dulu belajar main gitar sebenarnya. Tapi jari gue tuh kayak nggak nyampe gitu loh, Sam. Itu alasannya, sumpah. Itu doang alasannya gitu. Gak bisa-bisa terus kapalan dan segala macam. Tapi kan kalau kapalan kan bisa dilatih terus kan, sebenarnya dibiasakan. Cuman karena nggak nyampenya ini gitu, terus kayak untuk belajar musik, gue yakin sih untuk bisa sesuatu tuh orang nggak bisa dipaksakan. Nah, yang gue tertarikin tuh ukulele doang gitu. Jadi karena dia kecil terus tangan gue kayaknya nyampe semua-muanya, ya udah ukulele gitu. Mantap. Sebenarnya ada
gitar yang ukurannya kayak ukulele. Iya, tahu sih. Tapi kayaknya lebih gampang ukulele deh kalau untuk kunci-kuncinya ya menurut gue. Gitu. Iya, iya. Oke, kita lanjut saja. Jazz atau pop? Tadi milih pop. Pop lah, Di gila lah. Gue takut dicela anak-anak jazz karena gue nggak cukup jazz sih. Kayak lebih musik gue juga lebih melo-melo yang ke pop gitu. Tapi Nggak lah jazz. namanya kan udah cukup jazz. Iya. Jazz Lin. Tapi gue senang dengan musik-musik jazz gitu. Senang mendengarkannya. Cuman jazz itu butuh keahlian tingkat musikalisasi yang tinggi gitu menurut gue ya. Orang-orang yang biasanya bisa main jazz, musik jazz kayak Ardhito Pramono tuh orang-orang yang kualitas musiknya tinggi gitu sih. Ya, benar sekali. Oke, terakhir, Tulus atau Kunto Aji? Tadi milih Tulus. Kenapa Tulus? Karena dua-duanya sebenarnya gue suka. Tapi musiknya Tulus itu lebih masuk ke gue. Walaupun musik Kunto Aji yang albumnya yang terbaru yang ada Rehat gitu-gitu, itu juga bagus, tapi lagu-lagunya Tulus tuh entah kenapa jiwanya selalu ada gitu. Mau lagu yang orang nggak kenal sekalipun gitu ya, tapi gue tahu gue mendengarkan itu gitu. Jadi oke, Tulus dari lirik, dari nada-nadanya, dari pribadi orangnya, itu gue sangat suka. Jadi Tulus. Kak Tulus, mau collab? Kak Tulus, nanti kalau nonton ini Kak Tulus diajakin collab nih Kak. Oke, karena sudah habis pertanyaannya dan semua sudah dijelasin, terakhir gue minta pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nanti nonton YouTube ini, pesan apapun yang lo mau kasih ke mereka apa? Pesan gue mungkin belajar dari pengalaman gue pribadi sampai akhirnya gue berani untuk mulai rajin cover di YouTube, di Instagram, terus mulai bikin podcast di Spotify gitu-gitu, dan bikin konten, itu berasal dari tadinya gue takut, tapi yang gue mau ngomong, percaya aja sama diri kalian. Kalau kalian udah yakin kalian punya kelebihan di situ, kalian mau untuk fokus di situ, untuk kembangin talenta kalian, jangan takut gitu apapun omongan orang lain. Ya kalau kalian udah yakin, pasti orang akan mengapresiasi itu, pasti akan ada yang suka kok. Orang yang nggak suka tuh pasti ada juga, tapi percaya aja sama diri kalian sendiri. Lakukan yang terbaik sama manfaatin apa yang kita punya aja, nggak harus punya alat-alat yang mewah atau gimana, manfaatin yang kalian punya yang sederhana. Karena semuanya berawal dari kesederhanaan untuk mencapai kemewahan, anjay. Mantap. Semangat terus semuanya, stay positif. Mantap tuh guys, jadi dengerin ya pesan-pesan dari seorang Jacqueline. Oke, sekali lagi teman-teman yang mau dengar podcastnya Jesslyn nanti bisa dilihat di sini, nanti kita taruh. Terus juga yang mau dengar podcastnya Ribut Production juga ada. Iya dong, harus. Oke, sekali lagi thank you ya Eci udah mau collab sama kita. Thank you juga udah diundang. Kalian jangan lupa like, subscribe guys, komen. Ya. Asik. Sukses terus. Amin. Sekali lagi jangan bosan-bosan nanti collab sama kita. Siap. Siap. Oke. Thank you ya. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you Sam dan semua. See you. Oke, sekian VCS pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen. Kita harus buat konten apa aja dan harus collab sama siapa. Dan juga share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang nonton. Dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik yang akan ditampilkan di Ribut Production. Sekali lagi, walaupun kita udah masuk dalam tahapan new normal, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan teratur, dan juga jangan lupa pakai masker, oke? See you on the next week. Salam VCS.